Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Andriana dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Selanjutnya adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong rekan mencapai potensi maksimal. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur Tirta, meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi. Pemikiran refleksi yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi. Namun ada juga rasa khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Pemikiran refleksi yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikkannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur Tirta dan prinsip coaching, baik saat saya berperan sebagai coach, ataupun pengamat, observer. Pemikiran refleksi yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur Tirta. Terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. Pemikiran refleksi yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Hal ini membantu saya menjadi lebih eksklusif dan efektif dalam memberikan supervisi yang memberdaya dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Selanjutnya adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis untuk implementasi. Yang pertama, memunculkan pertanyaan krisis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur Tirta dalam setiap sesinya.
Mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan. Lakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. Analisis untuk implementasi. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikannya dengan konteks sekolah saya. Misalnya, menggunakan sesi coaching singkat yang fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh guru. Analisis untuk implementasi. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Analisis untuk implementasi. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa memulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. Berikutnya adalah membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik dilakukan hanya saat kepala sekolah atau pengawas sekolah mengobservasi kelas tanpa kegiatan pra-observasi kelas dan pasca observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. Membuat keterhubungan. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Membuat keterhubungan. Yang ketiga, konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual seperti peserta didik. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional mengajarkan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional peserta didik sebagai bagian dari pembelajaran holistik. Dengan menggabungkan konsep dari modul 2.1 dan modul 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional mitra coach. Hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan suportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Membuat keterhubungan. Yang keempat,
informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikian adalah koneksi antar materi modul 2 TV 3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Saya Novi Andriana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.